Dari kelompok 7 ingin presentasikan bab 16 dengan judul Pemeriksaan Liabilitas Jangka Pendek dan bab 27 dengan judul Jasa-jasa selain audit yang bisa diperiksa kantor akuntan publik. Berikut adalah nama-nama kelompok dari kelompok 7. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Destinawati dengan NPM 23210062. Saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang liabilitas jangka pendek. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan di masa depan. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang diselesaikan dalam siklus operasi normal perusahaan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan. Contoh liabilitas jangka pendek adanya utang usaha, pinjaman bank jangka pendek, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, utang dividen, dan pendapatan diterima di muka. Resiko dalam liabilitas jangka pendek, perusahaan dapat melakukan understatement of liability, yaitu mencatat kewajiban lebih kecil dari yang sebenarnya. Dengan contoh, biaya belum dicatat, pembelian kredit yang belum dicatat. Dampaknya, laba terlihat lebih besar, laporan keuangan menjadi tidak wajar. Prosedur audit, yaitu searching for uncorrect liability, dilakukan dengan memeriksa pembayaran setelah tanggal rencana, menelusuri dokumen transaksi, memastikan seluruh kewajiban telah dicatat dengan tujuan menemukan kewajiban yang belum dicatat. Account payable versus accrued expense, yaitu pembeda utama dasar pencatatan kewajiban. Account payable itu berdasarkan invoice, maka hasil nilainya lebih pasti, dan accurate expense itu berdasarkan estimasinya, maka nilainya kurang pasti. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dini Akmalia dengan NPM 23210071. Di sini saya akan membahas materi tentang pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Tujuan pemeriksaan liabilitas jangka pendek itu yang pertama itu adalah menilai efektivitas internal control. Yang kedua itu memastikan liabilitas didukung bukti transaksi yang sah. Terus yang ketiga itu memastikan seluruh liabilitas telah dicatat. Terus ada tujuan pemeriksaan, menilai kewajaran accurate expenses, memeriksa kewajiban leasing, memastikan konversi mata uang asing sesuai kurs yang berlaku. Terus ada pemeriksaan biaya dan kredit. Yang pertama itu ada memastikan bunga dan utang bunga telah dicatat. Kedua itu memastikan perhitungan bunga akurat. 3. Memastikan syarat perjanjian kredit dipatuhi atau tidak terjadi bank default. Terus penyajian dalam laporan keuangan. Penyajian itu ada liabilitas jangka pendek disajikan sesuai dengan ETAV atau PSAK atau IFRS. Yang kedua itu mengungkap plafon kredit, jangka waktu, bunga, dan jaminan kredit. Terus ada prosedur audit pertama. Yang pertama itu evaluasi internal control. Yang kedua periksa rincian utang dan dokumen penduduk. Yang ketiga rekonsiliasi saldo. Yang keempat itu ada verifikasi transaksi, bunga, leasing, dan mata uang asing. Nah, jadi kesimpulan itu, tujuan audit adalah memastikan liabilitas jangka pendek lengkap, akurat, wajar, dan disajikan sesuai standar akuntansi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 064. Kali ini saya akan membahas materi tentang prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun atau 1 siklus operasi normal, seperti utang usaha, utang gaji, dan utang pajak. Tujuan pemeriksaan yang pertama memastikan seluruh liabilitas telah dicatat, memastikan nilai liabilitas benar dan akurat, memastikan liabilitas benar-benar menjadi kewajiban perusahaan, memastikan penyajian sesuai standar akuntansi.
Prosedur pemeriksaan, auditor melakukan beberapa prosedur yaitu memahami sistem pengendalian internal, memeriksa dokumen pendukung, invoice, process order, bukti penerimaan barang, bukti pembayaran, lalu mengirim konfirmasi saldo kepada pemasok, dan yang terakhir melakukan pengujian cut-off untuk memastikan transaksi dicatat pada periode yang tepat. Prosedur penting dalam audit. Yang pertama ada search of unrecorded liabilities. Auditor mencari kewajiban yang belum dicatat dengan memeriksa pembayaran setelah tanggal neraca, faktur yang diterima setelah akhir periode, kontrak pembelian, dan dokumen penerimaan barang. Lalu ada prosedur analitis, yaitu membandingkan saldo utang dengan tahun sebelumnya, menganalisis rasio utang, mengidentifikasi perubahan yang tidak wajar. Dan yang terakhir kesimpulannya, pemeriksaan liabilitas jangka pendek bertujuan untuk memastikan bahwa semua kewajiban telah dicatat secara lengkap, nilai liabilitas disajikan secara wajar, tidak ada utang disembunyikan atau salah saji, dan penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Pratiwi dengan NPM 232100066 dari kelompok 7, ingin memaparkan materi tentang pengertian jasa-jasa selain audit yang bisa diberikan kantor akuntansi publik di bab 27. Yang pertama ada internal audit, adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai efektivitas pengendalian internal manajemen resiko dan tata kelola perusahaan dengan tujuan membantu perusahaan mencapai tujuan operasional secara efektif dan efisien. Selanjutnya yang kedua ada manajemen audit atau audit manajemen. Adalah pemeriksaan terhadap kegiatan operasional dan kebijakan manajemen untuk menilai tingkat efisiensi, efektivitas, dan ekonomi suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya yang ketiga ada special audit atau audit khusus. Adalah audit yang dilakukan untuk tujuan tertentu sesuai kebutuhan klien, misalnya audit investigasi kecurangan, audit keputusan, atau audit atas proyek tertentu. Selanjutnya yang keempat, penelaahan terhadap terbatas atau limit review adalah pemeriksaan laporan keuangan dengan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan audit akuntan, memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat kesalahan material dalam laporan keuangan. Selanjutnya yang kelima, penyusunan sistem akuntansi merupakan jasa perancangan dan pengembangan sistem akuntansi perusahaan agar proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan berjalan efektif, efisien, dan sesuai standar akuntansi. Yang keenam ada accounting service atau jasa akuntansi. Adalah jasa yang membantu perusahaan dalam mencatat transaksi, pembukuan, penyusunan laporan keuangan, dan administrasi akuntansi lainnya. Selanjutnya yang ketujuh ada kompilasi laporan keuangan. Adalah jasa penyusunan laporan keuangan berdasarkan data yang diberikan klien tanpa melakukan audit atau pemberian opini atas kewajaran laporan tersebut. Yang selanjutnya ada konsultan pajak jasa yang memberikan bantuan dan konsultasi terkait perpajakan seperti perhitungan pajak, penyusunan SPT, perencanaan pajak, dan penyelesaian masalah perpajakan. Yang kesembilan, konsultasi manajemen adalah jasa pemberian saran dan rekomendasi kepada manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan, memperbaiki sistem kerja, meningkatkan produktivitas, dan membantu pengambilan keputusan. Selanjutnya yang ke-10 ada rekrutmen service atau jasa rekrutmen. Adalah jasa yang membantu perusahaan mencari, menyeleksi, dan merekomendasikan kandidat yang sesuai untuk mengisi posisi tertentu dalam organisasi. Dan yang terakhir ada in-house training. Adalah pelatihan yang diselenggarakan khusus di dalam perusahaan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan karyawan sesuai kebutuhan perusahaan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Safayunita, NPM 23210063. Di sini saya akan menjelaskan standar atestasi dalam audit. Pengertian standar atestasi. Standar atestasi adalah pedoman yang digunakan oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan atestasi. Perikatan atestasi merupakan penugasan yang dilakukan untuk memberikan kesimpulan mengenai keandalan suatu informasi atau asersi yang dibuat oleh pihak lain. Standar atestasi terdiri dari 3 kelompok, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Pada presentasi ini saya akan fokus membahas standar umum. Standar umum poin 1-3. Poin 1, penugasan harus dilakukan oleh praktisi yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai. Hal ini penting agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara profesional dan sesuai standar. Poin kedua, praktisi harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bidang yang menjadi objek penugasan. Dengan pengetahuan yang memadai, praktisi dapat memahami informasi yang diperiksa oleh memberikan penilaian yang tepat. Poin 3, asersi atau informasi yang diperiksa harus memiliki kriteria yang jelas, rasional, dan dapat diukur secara konsisten. Dengan adanya kriteria yang jelas, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Standar umum poin 4-5. Poin 4, praktisi harus mempertahankan sikap independen dalam setiap penugasan. Independensi berarti tidak memihak kepada pihak manapun sehingga hasil pemeriksaan tetap objektif dan dapat dipercaya. Poin 5, praktisi harus bekerja dengan kecermatan dan kesaksamaan profesional. Artinya setiap pekerjaan harus dilakukan dengan teliti, hati-hati, serta ditinjau kembali secara kritis agar hasil yang diperoleh akurat dan berkualitas. Berdasarkan kelima poin yang telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa standar umum merupakan pedoman dasar yang harus dipenuhi oleh setiap praktisi dalam melaksanakan penugasan atestasi. Standar ini tidak hanya menuntut kemampuan dan pengetahuan yang memadai, tetapi juga mengharuskan praktisi untuk bekerja secara objektif, independen, dan profesional. Dengan adanya standar umum, kualitas pekerjaan dapat terjaga sehingga hasil penugasan yang diberikan menjadi lebih andal dan dapat dipercaya oleh pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Kesimpulannya, standar umum merupakan fondasi penting dalam pelaksanaan atestasi. Melalui penerapan kompetensi, pengetahuan, independensi, dan kecermatan profesional, praktisi dapat menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Doni Sawenda dengan NPM 23210073. Di video ini, saya akan membahas tentang standar pekerjaan lapangan dalam audit. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita pahami dulu pengertiannya. Standar pekerjaan lapangan merupakan bagian dari 10 standar auditing yang berlaku umum. Standar ini mengatur bagaimana auditor melaksanakan proses audit, mulai dari tahap perencanaan sampai pengumpulan bukti audit. Di dalamnya terdapat 3 standar utama, yaitu perencanaan dan supervisi yang memadai, pemahaman terhadap pengendalian intern, serta pengumpulan bukti audit yang kompeten dan cukup. Nah, standar yang pertama adalah perencanaan dan supervisi yang memadai. Artinya, sebelum audit dilakukan, auditor harus memiliki rencana kerja yang jelas, mulai dari strategi auditing, pembagian tugas, sampai jadwal pelaksanaannya. Selain itu, auditor senior juga perlu mengawasi pekerjaan tim audit, agar proses audit berjalan dengan baik dan tidak ada hal penting yang terlewat. Selanjutnya, ada standar kedua dan ketiga. Standar kedua mengharuskan auditor memahami struktur pengendalian intern perusahaan. Tujuannya supaya auditor bisa menentukan prosedur audit yang tepat sesuai kondisi perusahaan. Sedangkan standar ketiga mengharuskan auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan dapat dipercaya. Bukti tersebut bisa diperoleh melalui pemeriksaan dokumen, observasi, wawancara, maupun konfirmasi kepada pihak lain. Bukti inilah yang nantinya menjadi dasar auditor dalam memberikan opini. Penerapan standar pekerjaan lapangan berbeda-beda tergantung jenis jasa yang diberikan. Pada audit dan examination, ketiga standar diterapkan secara penuh karena auditor memberikan tingkat keyakinan yang tinggi. Pada review, penerapannya lebih terbatas dan bukti biasanya diperoleh melalui analisis dan tanya jawab. Sedangkan pada agreed upon procedure,
dan kompilasi, standar ini tidak berlaku karena auditor tidak memberikan opini audit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa standar pekerjaan lapangan berperan penting dalam memastikan audit dilakukan secara terencana, memahami sistem pengendalian perusahaan, dan didukung oleh bukti yang memadai. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Diki Parjansa Nugroho, NPM 23210067. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi dari kelompok saya, yaitu sistem pelaporan. Sistem pelaporan adalah proses struktur untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data menjadi informasi yang akurat. Fungsi utama dari sistem pelaporan yaitu sebagai alat pertanggungjawaban bawahan kepada atasan, sekaligus menjadi dasar bagi manajemen dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Adapun beberapa ketentuan dalam standar pelaporan, yaitu pertama, laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dalam menyatakan penugasan, perikatan, atestasi yang bersangkutan. Yang kedua, laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sebagai alat ukur. Yang ketiga, laporan harus menyatakan semua kebutuhan praktisi yang signifikan tentang perikatan dan penyajian asersi. 4. Laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati atau berdasarkan suatu penugasan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati. Harus berisi suatu pernyataan tentang keterbatasan. Pemakaian laporan hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Putri Kinanti Andria, NPM 23210068. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi keuangan interim. Informasi keuangan interim adalah laporan keuangan untuk periode kurang dari 1 tahun, misalnya triwulan atau semester. Akuntan publik dapat melakukan review untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa informasi tersebut sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Tujuan dari review informasi keuangan interim itu, yang pertama, menilai apakah informasi keuangan interim sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi. Yang kedua, mengidentifikasikan perubahan atau masalah penting yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, memberikan dasar bagi akuntan untuk menyimpulkan apakah diperlukannya modifikasi terhadap laporan keuangan interim. Prosedur review yang dilakukan akuntan, yang pertama, itu melakukan prosedur analisis terhadap informasi keuangan interim untuk menemukan hal yang tidak biasa. Yang kedua, membaca nutulan rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan komite perusahaan untuk mengetahui kejadian penting. Yang ketiga, membaca laporan interim dan menilai apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang keempat, bertanya kepada manajemen mengenai 1. Penerapan standar akuntansi, 2. Perubahan kebijakan akuntansi, 3. Masalah yang ditemukan selama review, dan yang keempat, tanggung jawab manajemen atas laporan tersebut. Laporan akuntan atas review interim itu harus memuat, yang pertama, judul laporan, yang kedua, identifikasi informasi keuangan yang direview, yang ketiga, pernyataan bahwa laporan merupakan tanggung jawab manajemen, yang keempat, penjelasan bahwa review dilakukan berdasarkan standar yang berlaku, yang kelima, penjelasan prosedur review, yang keenam, pernyataan bahwa review memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dibanding audit, sehingga tidak memberikan opini audit penuh. Yang ketujuh, kesimpulan apakah diperlukan modifikasi terhadap laporan interim, dan yang terakhir itu tanda tangan dan tanggal laporannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maharani dengan NPM 23210065. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang laporan akuntansi yang melampiri informasi keuangan interim yang telah direview.
Informasi keuangan interim adalah informasi keuangan yang disusun untuk periode laporan yang lebih pendek dari 1 tahun buku, seperti triwulan atau semesteran, guna memberikan gambaran posisi keuangan dan kinerja entitas secara lebih cepat kepada pengguna laporan. Tujuan laporan akuntan dibuat untuk menyampaikan hasil review atas informasi keuangan interim yang telah dilakukan oleh auditor independen. Tujuannya, memberikan keyakinan terbatas kepada pengguna laporan, menjelaskan tanggung jawab manajemen dan auditor, menyampaikan kesimpulan hasil review. Unsur-unsur laporan akuntan terdiri dari judul laporan, pihak yang dituju, paragraf pendahuluan, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor, kesimpulan auditor, tanda tangan akuntan publik, serta tanggal laporan. Isi pokok laporan. Tanggung jawab manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian informasi keuangan interim. Tanggung jawab auditor bertanggung jawab melakukan review sesuai standar profesional akuntansi publik atau sering disebut SPAP. Kesimpulan auditor menyatakan apakah terdapat hal-hal yang menyebabkan informasi keuangan interim tidak disajikan secara wajar. Contoh kesimpulan auditor, berdasarkan review kami, tidak terdapat hal yang menyebabkan kami percaya bahwa informasi keuangan interim tersebut tidak disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kesimpulan ini menunjukkan auditor memberikan keyakinan terbatas, bukan opini audit. Contoh bentuk laporan akuntansi. Contoh bentuk laporan akuntan. Kepada yang terhormat, direksi dan pemegang saham PT XYZ, kami telah mereview laporan posisi keuangan PT XYZ per 30 Juni 2026 dan laporan terkait lainnya untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Berdasarkan review kami, tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan kami percaya bahwa informasi keuangan interim tersebut tidak disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Bandar Lampung 20 Juli 2026, KAP ABC and Rekan. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan itu, laporan akuntan merupakan hasil review atas informasi keuangan interim. Laporan berisi tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor, dan kesimpulan auditor. Hasil review disampaikan dalam bentuk kesimpulan, bukan opini audit. Laporan ini meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap informasi keuangan interim. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dini Maswari, NPM 23210072. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu tentang standar jasa akuntansi dan review. Pengertian PSAR nomor 1. PSAR nomor 1 itu merupakan pedoman yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia mengenai standar dan prosedur yang digunakan akuntan dalam melakukan kompilasi dan review laporan keuangan. Untuk satuan usaha non-publik, standar ini kemudian diperbarui dalam SPAP tahun 2011. PSAR nomor 1 ini tidak mengatur jasa akuntansi lain seperti yang pertama itu penyusunan daftar saldo, bantuan penyelesaian buku besar, konsultasi akuntansi, pajak dan jenis jasa lainnya, pengisian SPT pajak penghasilan, jasa pembukuan atau pengolahan data yang tidak menghasilkan laporan keuangan. Kompilasi laporan keuangan ini adalah jasa akuntan berupa penyajian laporan keuangan berdasarkan informasi yang diberikan manajemen atau pemilik tanpa memberikan keyakinan atau pendapat terhadap kewajaran laporan tersebut. Ciri-ciri kompilasi itu ada akuntan hanya membantu menyusun laporan keuangan, tidak melakukan pemeriksaan atau pengujian, tidak memberikan opini maupun kesimpulan atas laporan keuangan, dan laporan merupakan representasi dari manajemen atau pemilik. Laporan kompilasi ini harus membuat pernyataan bahwa kompilasi dilakukan sesuai standar jasa akuntansi dan review. Selanjutnya ada review atas laporan keuangan. Review laporan keuangan ini adalah jasa akuntan dengan melakukan permintaan keterangan dan prosedur analisis untuk memberikan keyakinan
batas bahwa tidak ditemukan adanya modifikasi material yang harus dilakukan agar laporan sesuai dengan standar akuntansi. Ciri-ciri review ini adalah lebih luas dibandingkan kompilasi, menghasilkan keyakinan terbatas, tidak memberikan opini seperti audit. Nah, ini dilakukan melalui wawancara atau permintaan keterangan pada pihak manajemen dan analisis terhadap data keuangan. Perbedaan dari kompilasi dan review ini, kompilasi dan review merupakan dua jenis jasa akuntan publik yang memiliki tingkat keterlibatan dan keyakinan yang berbeda. Nah, pada jasa kompilasi ini merupakan jasa yang dilakukan akuntan publik untuk membantu menyusun laporan keuangan berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh manajemen. Dalam kompilasi ini, akuntan tidak melakukan pemeriksaan atau pengujian atas data yang diterima sehingga tidak memberikan keyakinan mengenai kewajaran laporan keuangan. Sedangkan jasa review ini merupakan jasa yang memberikan tingkat keyakinan lebih tinggi dibandingkan kompilasi. Dalam review ini, akuntan melakukan prosedur analitis dan permintaan keterangan kepada manajemen untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Meskipun tidak sedetail audit, akuntan dapat memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat salah saji material dalam laporan keuangan. Laporan hasil review ini menyatakan bahwa review dilakukan sesuai standar jasa akuntansi dan review IAPI. Informasi laporan keuangan berasal dari manajemen, review dilakukan melalui permintaan keterangan dan prosedur analisis. Lingkup review lebih sempit dibandingkan audit dan akuntan tidak menemukan adanya perubahan material yang diperlukan. Tanggal laporan review ini menggunakan tanggal saat prosedur permintaan keterangan dan analisis selesai dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.